Bahkan om-om saya bilang, ya ini udah gila nih orang mau jadi pendeta. Mau makan apa? Susah. Jadi pendeta antara depannya mau jadi gimana? Mendingan kerja di kantor, mendingan begini, mendingan kayak om, begini, begitu, begini, begitu. Wah, responnya macem-macem. Saya sampai dibilang udah gila. Si Verona tuh udah gila, dia mau jadi pendeta, udah stres, udah gila dia. Kalau berbicara tentang influence saya dalam melayani sebagai seorang pendeta itu, kalau dari luar negerinya pasti Pastor Benny Hinn ya. Pastor Benny Hinn itu dia adalah pendeta yang banyak Tuhan pakai untuk mengajarkan saya dalam pelayanan kuasa, penyembahan, pujian, dan juga kesembuhan. Dan yang kedua, kalau dari luar negeri itu ada yang namanya Reverend Reinhard Bonnke. Ya, itu influence pelayanan saya kalau ditanya dari luar negeri. Ya, kedua hamba Tuhan inilah yang mewarnai pelayanan saya. Kalau yang di dalam negeri itu, yang pertama ada almarhum pendeta Vetri Kumase. Beliau adalah kakak rohani saya yang mengajarkan saya banyak tentang penyembahan, intim dengan Tuhan, bahkan mencari Tuhan lewat penyembahan, tentunya yang paling utama lewat firman Tuhan. Lalu juga saya banyak influence oleh pendeta Gilbert Lumoindong ya. Beliau salah satu seorang pendeta yang cukup dipakai Tuhan luar biasa dalam pemaparan penyampaian kebenaran firman Tuhan. Jadi ada almarhum pendeta Vetri Kumase, ada Bapak Pendeta Gilbert Lumoindong, dan yang selanjutnya yang mempengaruhi, yang menginfluence saya dalam pelayanan saya ada pendeta Johan Lumoindong. Dalam khotbah-khotbah beliau itu sangat hidup sekali, sangat luar biasa, sangat menginspirasi dan juga sangat membangkitkan iman. Dan ada juga pendeta Bambang Jonan. Beliau banyak Tuhan pakai untuk mengajarkan saya dalam penyembahan, intim dengan Tuhan lewat penyembahan. Meskipun saya tidak pernah bertemu dengan Pak Pendeta Bambang Jonan, namun Tuhan mengajarkan saya banyak dari beliau dalam menginfluence pelayan-pelayanan saya sebagai seorang pendeta. Nah, jadi semua nama ini Tuhan pakai untuk membentuk seorang Pastor Verona, dan hasilnya seperti inilah Tuhan menjadikan saya. Warnanya saat ini seperti inilah. Wah, momen yang tidak pernah terlupakan dalam pelayanan saya itu pernah satu kali saya, karena kan saya nggak punya ini ya, ada sih sekretaris gereja, tapi dulu sebelum punya sekretaris gereja, saya yang mengatur semua schedule atau jadwal pelayanan-pelayanan saya sendiri. Satu kali saya terima saja pelayanan-pelayanan itu, bisa di sini nggak bisa, bisa di sini nggak bisa, bisa di sini nggak bisa, bisa. Dan pada waktu itu, puji Tuhan ada anak Tuhan yang pada akhirnya mau terlibat dalam pelayanan saya, yaitu untuk mengatur semua jadwal pelayanan saya. Baik itu khotbah, baik itu pelayanan kesembuhan, dan lain sebagainya. Nah, beliau hanya menerima jadwal yang sudah terschedule dari saya. Dan singkat cerita, hari Rabu itu saya ada jadwal untuk melayani di kota Makassar. Saya berangkat siang sampai sore, sampai di kediaman, lalu malam saya sudah mulai pelayanan, saya istirahat, dan ternyata itu kayak
long schedule gitu. Hari Rabu saya pikir hari Kamisnya saya udah pulang, ternyata hari Kamis pagi-pagi saya harus berangkat ke kota Palopo. Dari Makassar, besok pagi saya harus ke Palopo. Dari Palopo saya harus jalan ke Toraja. Beberapa jam lewat darat. Dan sampailah di Toraja, saya sampai sana muntah-muntah karena melewati gunung, lewati lembah. Dan akhirnya wah, saya nggak kuat, saya muntah-muntah di sana, dan akhirnya malamnya KKR ternyata. KKR kesembuhan, KKR mujizat di Toraja. Sampai sana jam 5, setengah 6, dan ibadah setengah 8. Saya hanya istirahat, berdoa, mandi. Nggak sempat istirahat, maksudnya saya sampai hotel, saya cuma berdoa, terima kasih saya sudah sampai. Meskipun saya harus muntah-muntah di pertengahan jalan. Dan selesai itu saya mandi, saya minum air teh hangat, saya langsung KKR setengah 8, dan selesai jam 9, jam setengah 10, jam 11 mobil untuk pulang ke Makassar sudah menanti. Jadi selesai pelayanan, saya harus kembali ke Makassar dari Toraja, sampai di Makassar jam 4 pagi, dan saya dikabari saya ada schedule di Manado, tiketnya jam 6 pagi, semua sudah dikirim by online. Dan jam 4 saya sampai di Makassar, jam 6 saya udah berangkat ke Manado lagi. Dan sampai Manado, saya pukul 9, delay 1 jam, kalau nggak salah waktu itu. Pukul 9 sampai Bandara Samratulangi Manado itu, saya langsung ke hotel, makan, sampai jam 12, istirahat sejam, 2 jam. Malamnya saya langsung pimpin KKR lagi. Wah, saudaraku terkasih dalam Tuhan, itu benar-benar membuat saya tidak bisa melupakan schedule ini. Benar-benar long schedule ministry dalam pelayanan saya sebagai seorang pendeta. Hari Minggunya lanjut lagi, pulang ke Jakarta. Saya pikir saya ada istirahat, saya harus ambil mobil, karena sorenya saya harus pergi ke Depok untuk melayani lagi, saudara. Wah, ini luar biasa. Saya benar-benar, tapi di balik ini semua ada kebaikan Tuhan. Tuhan menyertai saya, Tuhan memberikan saya kesehatan, Tuhan mengurapi saya. Jadi saya tetap dalam keadaan sehat dan dalam keadaan segar. Di tengah-tengah kecapean, keletihan saya, Tuhan masih baik dalam hidup saya. Kalau dibilang pernah ngerasa jenuh atau pernah ngerasa capek, pernah. Bahkan saya pernah nangis di Bandara Manado. Saya pernah menangis, saya pernah telepon teman saya pernah telepon sahabat saya. Saya bilang saya capek. Saya mau di gereja lokal aja. Saya nggak mau keliling-keliling. Saya nangis. Saya telepon istri saya bilang, aduh sayang, saya capek. Saya keliling ke sana, ke mana ya? Makassar, Ambon, mana-mana semua. Saya capek, saya bilang. Saya mau istirahat. Istri saya bilang sama saya, kedepannya kamu akan jauh lebih capek. Penerbangannya bukan penerbangan Indonesia, tapi penerbangannya penerbangan luar negeri. Karena kalau boleh jujur, saya sebelum masa-masa pandemik ini, bisa sekitar 30 flight saya dalam setahun saya harus terbang. Harusnya schedule-nya ya, ada 30, 25, sampai 30 kali flight dalam 1 tahun. Jadi, saya benar-benar merasakan titik yang namanya jenuh. Jenuh bukan karena sama Tuhannya ya. Jenuh dalam perjalanannya itu saya jenuh, saya capek. Bukan jenuh dalam pelayanannya, tapi saya jenuh dalam perjalanannya, journey-nya. Itu saya benar-benar merasa, as a human being, saya merasa, wah Tuhan saya capek banget. Saya benar-benar capek. Serius capek. Waduh. Dengan jadwal saya yang cukup lumayan, saya nggak bisa bilang jadwal saya padat ya. Lumayan jadwal saya lumayan aktif lah ya. Istri komplain karena saya seperti Bang Toyib, jarang ada di rumah.
Di rumah cuman bawa baju kotor, cuman bawa berkat Tuhan, cuman capek, dan akhirnya istri sedikit, bukan marah sih, agak sedikit menegur, dan dia berkata, kedepannya tolong diatur deh schedule yang benar supaya nggak keluar-keluar mulu kayak kalong gitu kan. Nah ya udah, saya mulai atur. Saya lihat putri saya sudah semakin besar. Oh, saya pernah itu meninggalkan istri saya waktu dalam keadaan baru melahirkan. Beberapa minggu saya tinggalkan istri dan putri saya. Saya harus terbang ke Malaysia. Karena memang saya sudah terlanjur menyepakati undangan di Malaysia pada tahun 2017, 2018 kira-kira. Jadi waktu istri saya melahirkan, 2016 deh. Istri saya melahirkan 1 September 2016. Saya udah mulai ninggalin istri dan putri saya pelayanan. Tapi saya pikir itu nggak bagus ya, karena yang nomor satu itu Tuhan Yesus, yang kedua itu keluarga rumah tangga, urus istri, urus anak, yang ketiga baru pelayanan Tuhan. Jadi saya semakin kemari semakin didewasakan oleh Tuhan untuk memprioritaskan Tuhan, keluarga, anak, dan juga baru pelayanan. Wah, saya pernah mau mundur jadi pendeta. Saya pernah mau mundur jadi pendeta karena saya malu pada saat itu. Malunya begini, kok pendeta begini ya, mata duitan, melayani yang miskin nggak mau, maunya melayani yang kaya, yang punya jabatan dia hormat, sama orang susah dia nggak hormat. Jadi saya banyak menemukan itu di lapangan dan membuat pada akhirnya saya kayak kok begini kehidupan kependetaan, ngomonginnya uang, ngomonginnya deket sama orang hebat, deket sama orang kaya. Maksud saya esensi pelayanan kan bukan itu gitu. Dan saya bilang sama Tuhan, saya quit aja lah ya. Lalu pada saat itu saya inget banget Tuhan bilang begini sama saya, kalau orang lain yang rusak jabatan itu, uniform itu, kenapa jadi kamu yang harus mundur dan kecewa? Kenapa kamu nggak buktiin kamu berbeda dari mereka? Bukan berarti kamu paling benar. Buktiin dong bahwa di tengah-tengah lalang masih ada gandum-gandum yang terbaik. Di tengah-tengah kambing masih ada domba-domba yang terbaik. Dan akhirnya perkataan Tuhan itulah yang membuat saya pada akhirnya untuk stop, move on, dan sampai hari ini tetap fight terus bersama dengan Roh Kudus, dengan anugerah Yesus Kristus.